Yang jelas ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin merespon terkait pembungkaman kemerdekaan menyampaikan pendapat atas launching buku Jokowi White Paper di Yogyakarta yang dilakukan oleh klien kami, Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan yang kedua, kami juga nanti ingin informasikan bahwa hari ini akan dipanggil 3 orang saksi, satu dari kalangan emak-emak aktivis, satu lagi dari kalangan jurnalis, dan satu lagi dari kalangan YouTuber. Nah, nanti akan ada rinciannya. Baik, yang pertama kami ingin menyampaikan sikap kami berkaitan dengan kasus yang terjadi di Yogyakarta. Kronologisnya demikian, bahwa Minggu 17 Agustus itu sudah ada booking ya dari klien kami ke Nusantara UC ya, Universitas Club UGM untuk hari Senin tanggal 18 Agustus jam 14 sampai jam 17. Dan sudah ditransfer biaya bookingnya ya. Selanjutnya pada Minggu malam ada info dari pihak UC UGM didatangi UP4 atau Pamdal UGM dan Polsek Bulak Sumur yang diinterogasi. Kemudian pada Senin 18 Agustus 2025 pihak UC UGM mengirimkan WA untuk membatalkan booking dan mau mengembalikan uang bookingan. Lalu ya panitia sempat memindahkan acara ke Cafe Musia di Jalan Cikditiro, namun karena sudah banyak orang yang datang ke UC UGM maka panitia rapat sekaligus sholat dan makan siang di coffee shop UC UGM. Kemudian jam 14 media-media mainstream sudah datang, acara makan siang langsung diubah menjadi acara soft launching ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Gajah Mada, jadi tepat saat pembacaan doa mendadak lampu dan AC dimatikan oleh pihak UC UGM. Padahal untuk toilet dan yang lainnya masih menyala. Itu artinya apa? Ini bukan mati lampu alamiah atau mati listrik, tetapi area yang akan digunakan untuk launching itu saja yang kemudian dipadamkan. Ini benar-benar tindakan brutal ya. Padahal di sana ada banyak tokoh ya, termasuk ada Pak Said Didu, Jenderal Tiasno Sudarto, Bung Refli Harun, Dr. Muhammad Taufik, Pak Agus FDI dan yang lainnya. Semua adalah saksi peristiwa mati listrik yang dilakukan kami duga secara sengaja, bukan karena insiden. Selanjutnya bahwa karena panitia sudah ada wireless dan baterai, jadi acara tetap dilanjutkan meskipun dengan kondisi mati lampu. Ini mencekam nih, luar biasa nih. Di era kemerdekaan yang sudah 80 tahun ternyata kemerdekaan berpendapat itu belum merdeka, masih dijajah. Dan kemudian ada spanduk backdrop yang semestinya digunakan tapi tidak bisa digunakan dan akhirnya acara tetap terselenggara dengan kondisi seadanya. Kami ingin tegaskan beberapa hal ya. Yang pertama, acara di Yogyakarta ini di lingkungan UGM, di UC UGM ini yang kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan akhirnya terjadi di sebuah kafe ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman kemerdekaan berpendapat, khususnya berpendapat secara ilmiah dengan menerbitkan buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman yang disusun oleh trio RRT. Siapa dia? Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma. Ini sekaligus konfirmasi pembungkaman yang kedua setelah dulu buku Jokowi Undercover juga dibungkam. Jadi kita seluruh rakyat harus bersama-sama melindungi RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma agar tidak lagi menjadi korban kezaliman akibat pembungkaman kemerdekaan konstitusi, yakni berpendapat melalui tulisan dengan kajian-kajian yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ada orang yang keberatan bisa dibantah. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun bantahan. Jangankan buku Jokowi White Paper yang tebalnya lebih dari 500 halaman, buku Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono yang hanya 240 halaman pun sampai hari ini tidak pernah dibantah. Artinya kalau tidak dibantah berarti data-data itu dibenarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa Bambang Trimulyono dan Gus Dur akhirnya dipenjara dengan dalih mengedarkan kabar bohong. Dituntut 10 tahun maksimum, divonis 6 tahun. Lalu kami mengadakan banding, turun menjadi 4 tahun, pasalnya berubah menjadi delik kebencian berdasarkan SARA. Ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman, dan kami sekali lagi dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mengecam keras tindakan pembungkaman dan menghimbau agar aparat penegak hukum bekerja. Tetapi kita tahu bahwa hari ini justru persoalan itu tidak hanya ada pada masyarakat, justru kita duga kuat ada keterlibatan aparat yang justru membackingi tindakan-tindakan yang membungkam ini, karena
Pamdalnya lah, pengaman dalam di UGM tadi, informasinya diinterogasi dan ada keterlibatan di Polsek setempat. Nah, ini Kapolri harus segera mengklarifikasi. Pak Listio Sigit Prabowo, Anda harus klarifikasi karena ada keterlibatan anggota Anda di tingkat Polsek terhadap ya tidak terselenggaranya dengan lancar. Meskipun terselenggara tapi tidak lancar karena harus berpindah-pindah. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa hari ini kami juga memenuhi panggilan dari saksi-saksi ada 3 ya. Ini juga makin menguatkan karena kalau klaster-klaster sebelumnya yang disasar hanya aktivis dan akademisi. Kita tahu bahwa Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar adalah klaster yang bisa kita katakan mewakili kalangan intelektual akademisi. Kalau kita sebelumnya tahu ada ya Rizal Fadilah, ya ada Rustam Effendi, ya ada yang lainnya, ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil. Dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu. Tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadilah dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Nah, pesan dari kami, kita harus terus menyuarakan masalah ini dan terima kasih rekan-rekan media telah menyuarakan ini dengan liputan ini. Dan hari ini kami juga akan ya mendalami pemeriksaannya terkait apa, karena satu kesalahan yang sebelumnya terjadi pada pemanggilan sebelumnya, misalnya kepada mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad, ini ternyata repetisi. Maksudnya adalah panggilan saksi itu limitatif dibatasi pada sebuah peristiwa dengan lokus dan tempus tertentu, yakni peristiwa di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025. Akan tetapi kemarin pada peristiwa Pak Abraham Samad, ya pemeriksaan justru menanyakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa sesuai panggilan dari polisi, yakni 22 Januari 2025. Yakni apa? Peristiwa yang berkaitan dengan sejumlah podcast di mana Abraham Samad speak up mengundang sejumlah narasumber, di antaranya juga klien kami, yakni Roy Suryo. Jadi kita ingin menegaskan itu, dan hari ini kita juga akan memastikan apakah repetisi-repetisi kekeliruan ini akan diulangi terus, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Kenapa orang akan merasa tidak penting lagi menghadiri suatu panggilan polisi? Kenapa? Karena nanti di sana juga ditanyanya lain-lain, walaupun panggilannya udah ada batasan lokus dan tempus, ternyata pertanyaannya melebar kemana-mana. Padahal dalam hukum itu tidak boleh kita melakukan ekstensifikasi persoalan kemana-mana sehingga semua bisa dijaring, bisa ditangkap, bisa dipersoalkan. Nggak boleh. Harus ada asas kepastian hukum, keadilan. Dengan cara apa? Rule-nya harus diikuti. Tidak boleh hartas dalih ingin memeriksa orang, lalu peristiwanya diambil peristiwa lain, lalu dalam materinya memeriksa peristiwa yang lain yang tidak ada kaitannya dengan surat panggilan. Itu keterangan dari kami, dan hari ini ada 3 ya. Yang pertama nanti ada Pak Sunarto, ini sudah panggilan kedua, nanti dijelaskan oleh lawyernya. Kedua ada Bung Arif Widodo, ketiga ada Bu Arif Nugroho. Yang pertama saya ingin keterangan dari Bang Bahar, selaku kuasa hukum Pak Sunarto yang akan menampingi. Ini semua kita kuasa hukum, tapi PIC-nya Bang Baharuzaman untuk Pak Sunarto. Silakan. Oke, terima kasih kemudian semuanya ya. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu klien kita Pak Sunarto sudah dipanggil. Nah ini, cuman kita waktu itu kita minta penundaan. Ini hari kita datang untuk memenuhi panggilan Polda karena memang beliau ini adalah YouTuber dan juga anggota daripada PES, anggota jurnalis, sama seperti kalian semua. Jadi pertanyaan mungkin yang akan disampaikan mungkin terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kedatangan dia ke Polda hari ini adalah untuk memenuhi sebagai rakyat yang taat hukum, ya. Padahal dia tahu, dia sebagai jurnalis, setiap ada berita dia akan kejar itu berita.
ya kan? Dan tugasnya apa? Untuk menyampaikan berita itu kepada masyarakat. Nah, apakah itu bermasalah? Mungkin yang menurut dia ya tidak, karena dia sebagai jurnalis. Nah, itu saja mungkin saya sampaikan. Kalau seandainya dinyatakan bersalah, ya kita tahu salahnya di mana. Nah, sama seperti kalian, jurnalis, kalau dinyatakan salah ya kita bingung juga salahnya di mana. Mudah-mudahan dari sini pihak kepolisian juga akan memahami tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2099 dan kesepakatan bersama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan para YouTuber dan jurnalis. Jadi mungkin kalau itu sudah diketahui, mungkin ada pertimbangan lain untuk hal-hal yang kita bisa terima dengan baik. Demikian. Baik, selanjutnya silakan Bang Gafur. Ini kuasa hukum PIC-nya untuk Arif Nugroho. Ya, jadi teman-teman media, hari ini salah satu teman wartawan atas nama Arif Nugroho itu akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya ya. Bukan akan sudah dipanggil? Sudah dipanggil, mohon maaf, memenuhi panggilan. Ya. Hari ini kita memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dan saksi ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kami hari ini masih bertanya-tanya begitu ya. Apa relevansi perkara peristiwa yang diduga pidana dengan peran seorang wartawan? Karena berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999, tugas seorang jurnalis itu kan hanya mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi itu kepada publik gitu, ya. Tidak punya peran dalam konteks dugaan terjadinya tindak pidana, itu satu hal. Hal yang kedua, kami melihat ini ada perluasan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam rangka melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Apalagi kemarin teman-teman kami dari Roy Suryo CS itu juga kemarin dilakukan dalam tanda petik intimidasi, ya, secara kasat mata terhadap kebebasan mereka dalam menyampaikan, ya, informasi terkait dengan buku Jokowi White Paper ya, yang sudah mereka rilis kemarin. Dan buku tersebut mereka persembahkan kepada bangsa ini dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, ya. Jadi ini ada kesan yang sangat terang benderang, ya, bahwa Polda Metro Jaya kemudian pihak-pihak terkait lainnya, baik itu juga termasuk UGM, sekarang justru sedang melakukan dugaan upaya membungkam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat. Padahal negara kita ini adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka publik. Itu dua hal. Hal yang ketiga, ya, kami masih memberikan concern terhadap kasusnya Sylvester Matutina. Ya, besok saudara Sylvester akan menghadiri sidang permohonan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kira ini momentum yang sangat baik kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dalam tanda petik memburu saudara Sylvester, karena besok ini pasti beliau hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 265 KUHP ayat 2 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 tentang permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, pemohon PK wajib hadir. Dan besok saudara Sylvester pasti hadir. Karena kalau besok tidak hadir, berarti permohonan PK-nya tidak akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di kesempatan besok itulah kami kuasa hukum dari Roy Suryo CS yang sudah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sebelum 1 hari sebelum kemerdekaan, kami sudah mengirimkan 3 surat kepada pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, kemudian kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Itu sudah kami kirimkan 3 surat itu kepada pihak-pihak yang punya otoritas. Karena proses peradilan terhadap perkara Sylvester Matutina itu sudah selesai. Sudah case close, tinggal eksekusi. Ya, kalau termulnya mengatakan bahwa ini kan PK, harusnya jangan dieksekusi dulu. Itu justru argumentasi yang melanggar hukum dan cacat yuridis. Karena berdasarkan pasal 268 KUHP, permohonan PK tidak menunda proses eksekusi, tidak meniadakan proses eksekusi, dan kejaksaan dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak perlu dulu menunggu putusan PK, karena biasanya berdasarkan praktek yang ada,
Biasanya terpidana itu mengajukan PK dari dalam lapas. Loh ini kok orang mengajukan PK di luar. Ini praktek sistem peradilan pidana seperti apa? Kami mempertanyakan integritas dari kejaksaan. Karena ini bukan lagi perkara hukum. Ini bukan tentang yuridis. Ini bukan tentang aspek legalitas nullum delictum nulla poena sine praevilia legea punale. Tapi ini tentang marwah. Ini tentang moralitas dari aparat penegak hukum yang hari ini kami pertanyakan. Ya, jadi besok menurut kami itulah momentum terbaik bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi saudara Sylvester karena berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung, Kajari pada tahun 2019 telah mengeluarkan surat eksekusi. Kalau suratnya eksekusi berarti adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Kajari dalam bentuk P48. Ya, jadi tidak perlu lagi jaksa menunggu P48 baru karena P48-nya sudah ada, gitu ya. Jadi besok ini mohon kepada Pak Jaksa Agung, kepada Pak Jamwas, kepada Pak Jambin segera perintahkan Kajari Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan di lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap saudara Sylvester. Tidak ada lagi persoalan yuridis dalam perkara ini. Kalau Jaksa Agung mau meneguhkan kembali wibawa kejaksaan yang hari ini diapresiasi oleh publik karena berhasil menangkap para koruptor, berhasil mengamankan uang hampir triliunan rupiah, berhasil menangkap hakim agung, berhasil menangkap hakim di pengadilan negeri, ya di Surabaya, ada seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang disita dan digeledah uangnya hampir 1 triliun. Besok ini, kejaksaan jangan kalah dari saudara Sylvester. Tegakkan hukum meskipun dunia harus runtuh. Mungkin itu, Baik. Bang Kusnudin dari saya, kan ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Bu Mary ada yang ingin disampaikan sebelum pemeriksaan. Silakan. Sebelum pemeriksaan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili ya, sebenarnya kami ini kan hanya membersamai para aktivis yang selalu menyuarakan tentang kondisi ijazah Bapak Jokowi. Kalau kita sebut asli salah, sebut palsu salah. Jadi ini kondisi. Kami sebagai emak-emak ya yang hari ini ikut terseret merasakan bahwa hal ini sebenarnya sangat-sangat simpel untuk penyelesaiannya, tapi memang sengaja untuk diperlama. Kemudian diperbanyak lagi klaster yang dipanggil. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Semalam kemarin itu sudah ada launching buku white paper Jokowi. Jadi ini mirip dengan Jokowi undercover. Kenapa hal-hal yang seperti ini dibiarkan? Padahal harusnya kan sebelum buku ini pun ada, udah bisa langsung di case close. Oh ini dok, ijazahnya udah oke. Karena kami yakin juga para penggiat atau para aktivis yang sedang membongkar membongkar ijazah Pak Jokowi ini, mereka pun akan meyakini kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu diperlihatkan dan asli, ya case close, betul nggak Bang? Betul Nggak sekali. perlu berpanjang-panjang. Jadi kalau bisa hormati hak azazi manusia. Kami mak-mak yang harusnya tidak di sini, tidak harus berada di dalam ruang kepolisian. Bukan kami tidak bersedia, kami bersedia. Kami warga negara Indonesia, tapi sebaiknya Anda menyelesaikan masalah dari sisi Anda dulu. Jangan sampai di lingkungan Anda, di tim-tim Anda yang selalu berkoar-koar, tapi substansinya selalu tidak kena. Selalu ijazah tidak diperlihatkan. Apa gunanya itu? Kayak banci itu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita close. Ada? Ya. White paper, ya. Itu soal kajian-kajian yang dilakukan oleh trio RRT ya. Roy, Rismond, dan Tifa. Isinya penelitian mereka berkaitan dengan ijazah Saudara Joko Widodo, juga dokumen skripsi Saudara Joko Widodo, yang kesimpulannya berbeda dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Kalau Barreskrim kan mengumumkan identik, tapi penelitian Rismond Sianipar justru dengan sejumlah pembanding ya, ijazah itu tidak identik dan ditemukan banyak masalah yang kemudian diambil kesimpulan ini barang bermasalah. Ada juga latar belakangnya di awal tentang apa sih yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan. Juga tinjauan-tinjauan sejumlah peristiwa sejarah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar sebagai seorang digital forensik ya, ahli digital forensik yang di beberapa kasus itu banyak ditemukan ya dokumen-dokumen yang analog itu justru bisa dibuktikan palsu itu dengan
kekuatan teknologi forensik digital. Jadi yang analog dulu difoto secara digital, kemudian dianalisis secara forensik baru ketahuan fontnya, ya rata kanan sampingnya, ya kemudian kalau kita bicara jenis kertas. Tapi ini tidak langsung masuk jenis kertas karena sampai hari ini problemnya adalah ijazah itu sendiri tidak pernah dijadikan bahan yang bisa dikaji oleh semua orang. Dan kita perlu tegaskan apa yang dijadikan bahan oleh Rismond, Roy dan yang lain itu bukan kemudian dianggap sekunder ya, apalagi mungut di pinggir jalan. Tidak. Pertama, kalau berkaitan dengan skripsi itu primer, langsung diperoleh dari UGM melalui Warek ya Bu Wening, dan diterima langsung oleh Roy Suryo dan Rismond, juga Dr. Tipa, dan difoto langsung. Artinya ini sumbernya sumber dari tangan pertama UGM, primer ya. Yang kedua, berkaitan dengan ijazah Saudara Joko Widodo, itu sumbernya dulu adalah dari otoritas lembaga berwenang, apa KPU. Ada dari KPUD Solo, ada KPU Jakarta dan KPUD Jakarta dan KPU KPU Pusat. Karena dulu kan yang banyak beredar itu awalnya kan dari buku Jokowi Undercover yang dibuat oleh Bambang Trimulyono, dan kebetulan Bambang Tri itu juga klien saya, dia menceritakan bahwa sumber-sumber data itu dia download dari situs resmi KPU, dan KPU memang mengupload seluruh syarat ya kelengkapan dari capres-capres sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses. Artinya ini resmi dari Saudara Joko Widodo. Kenapa hari ini Saudara Joko Widodo tidak mau menunjukkan aslinya kalau memang dia dulu sudah ya mengirimkan untuk syarat pencapresan begitu. Jadi sekali lagi bagi publik yang ingin tahu argumentasi dari Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Tifa Uzia Tiasumat berkaitan dengan polemik ijazah palsu Saudara Joko Widodo, silahkan ya mengakses. Tapi kata klien kami harus pre-order karena tidak punya anggaran untuk mencetak dulu. Jadi pre-order nanti akan dicetakkan. Harga saya kurang tahu, nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Yang jelas tebalnya lebih dari 500 halaman. Kodon sampai 700-an, tapi yang jelas lebih dari 500 halaman, begitu. Itu kenapa UGM sih Bang? Kenapa harus UGM Bang yang di tempatnya Bang? Ya karena latarnya adalah 3 orang ini ya, trio RRT itu adalah alumni UGM. Dan mereka punya motif ingin mengembalikan marwah kampus mereka agar tidak lagi tercoreng karena ada dugaan salah satu alumninya bermasalah. Dan ini akhirnya kan akan menjadi seperti pepatah lama ya, tinta setitik rusak air susu sebelanga. Jokowi yang setitik rusak alumni UGM seluruhnya. Nah, nggak mau kan kalau begitu ya kan? Seluruhnya dong, bukan UGM kan? Ya. Ada lagi? Ya. Tadi kan disebut ada dugaan oknum anggota polisian gitu Bang, yang terlibat dalam upaya pembungkaman ini gitu. Nah, kronologi dari Polsek. Memang ada upaya hukum dari Bang Roy Suryo CS gitu untuk melaporkan ke Propam misalkan gitu. Ya, yang jelas yang pertama kami sudah himbau kepada Pak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo agar benar-benar presisi Pak. Ya dimaksud presisi itu jangan salah ya, orang sedang menjalankan kemerdekaan berpendapat lalu dianggap itu kejahatan, sehingga perlu dibungkam agar tidak menjadi penjahat. Tidak. Jadi menulis buku itu bukan kejahatan, menyampaikan isi buku juga bukan kejahatan, bahkan mempublikasi kesimpulan dari buku itu termasuk menjual buku itu juga bukan kejahatan. Acara kemarin itu kan berkaitan dengan buku, bukan berkaitan dengan misalnya ya korupsi, mau membunuh, mau memperkosa, mau mencuri, tidak. Itu berkaitan dengan launching buku yang diberi judul oleh trio RRT itu dengan judul apa? Oh, itu beda bukunya ya, launching besarnya nanti tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 27 launching besarnya itu pra-launching besarnya lah ya gitu. Soft launching betul. Itu isinya semuanya adalah kajian-kajian, dan kalau ada dokumen lain yang bisa untuk membantah silahkan. Kalau ada penulis lain mau menulis silahkan. Kalau ada peneliti lain yang ahli apapun lah silahkan. Jadi ya argumen dibalas argumen, buku dilawan buku, bukan buku dilawan dengan penjara. Ya begitu. Lagi Bang, ini berarti 3 saksi datang ya Bang? Arif tadi. Oh ya, datang untuk hari ini salah satunya Bu Mary, Arif Nugroho itu, satu lagi Pak Sunarto. Nah ya itu. Tadi juga mau ngasih statement dulu Arif Nugroho, karena tadi kan belum di media ini ya.